Pasca Undang-Undang KPK disahkan pada tanggal 17 September 2019 oleh DPR periode yang lalu, hal ini memicu beberapa gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan. Mulai dari adik-adik mahasiswa, bahkan adik-adik pelajar pun ikut ambil bagian dalam peristiwa ini. Unjuk rasa yang juga menolak pengesahan RKUHP ini pun terjadi di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Bentrok pun tak terhindarkan. Kini muncul masalah baru. Ratusan yang ditahan oleh kepolisian, baik dari adik-adik mahasiswa, pelajar, dan juga elemen masyarakat lain, kini dipertanyakan apakah ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka, dan seperti apa aparat keamanan memperlakukan para demonstran yang tertangkap. Bagaimana pula para aktivis melihat fenomena ini? Kami akan membahas dalam Fakta episode kali ini bersama saya, Balkis Manisa. Dari Polres Jakarta Barat, saya juga lihat bagaimana beberapa orang tua yang masih menanti buah hatinya yang masih diamankan ataupun ditahan di beberapa titik di polisian. Saya mau tanya juga ke salah satu ibu yang sedang menunggu di Polres Jakarta Barat. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu namanya siapa? Bu Sukini. Ibu Sukini, apa kabar? Sehat. Ibu, saya tadi lihat Ibu di sini sudah mukanya sudah murung, sudah bersedih gitu ya, menangis. Sejak pukul berapa Ibu ada di sini? Jam berapa ya? Jam 12. 12 siang. Ibu menanti anak dengan anak namanya siapa Bu? Abimanyu. Abimanyu. Umurnya berapa Bu? 16. 16 tahun. Sudah dari hari apa Abimanyu di dalam Polres Jakarta? Selasa. Selasa. Ada surat pemanggilan Bu untuk anak Ibu, terhadap anak Ibu? Enggak lah, Wong. Surat polisian atau surat apa yang disampaikan orang tua ada? Surat dari kepolisian ada? Itu temen yang nyari ke sini, temennya. Kan nggak pulang. Ada temennya. Dari tanggal berapa Bu nggak ada? Ya, Selasa malam. Jadi dari Selasa malam Abimanyu sudah nggak ada ya? Ibu kenapa udah dari tadi, saya lihat juga Ibu murung sampai nangis juga karena apanya yang bikin Ibu lelah hati? Kita kan capek bolak-balik kan. Alasannya apa Bu ditahan lagi? Alasannya ya dikasih tahu, ntar biar nurut, biar baik gitu. Proses dulu, nggak tahu. Kita kan nggak ngerti, nggak pernah begitu kan, nggak ngerti. Orang bodoh namanya. Pendampingan terhadap Abimanyu dikasih dari siapa Bu? Hanya dari polisi atau ada Komnas Perlindungan Anak? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Jadi pas Ibu ketemu Abimanyu sendiri aja? Ya banyak temennya. Banyak temennya juga. Seumuran Abimanyu semua. Berapa Ibu yang Ibu lihat? Nggak tahu, katanya 45. 45 orang di tahanan Polres Jakbar. Tapi sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa Ibu tadi lihat? Tinggal Kurang lebih berapa sih ya? Ada. 15 ada. 15 orang ada. Nah, salah satunya yang masih ketahan adalah Abimanyu. Semua 15. Ibu sempat pesan apa ke Abimanyu pada saat itu? Pas ketemu tadi. Ya kalau ntar keluar jadi anak yang baik ya, kata saya jangan begitu lagi ya Mak. Udah minta maaf, nangis-nangis. Kenapa Anak- dia yang minta maaf, ngerasa apa dia? Rasa bersalah lah. Ikut-ikutan begitu kan bilangnya enggak. Bilangnya sama Ibu pergi aja ikut nonton konser. Nonton konser saya nggak mau ikut tawuran. Bilangnya kan gitu sama kita. Kita jadi nggak was-was. Kata bapaknya gini, awas ya, katanya nggak boleh ikut-ikutan, katanya gitu. Ya gitu. Ya mungkin Ibu juga khawatir karena Ibu sudah capek-capek sekolahin ya Bu ya. Capek-capek sekolahin Abimanyu Iya, pasti. capek sekolahin bayar, sekolahnya mana swasta kan, bayar gede. Ntar kalau sampai nggak lulus masalah begini kan kita gimana? Iya. Udah 2 tahun, tinggal setahun. Tinggal setahun lagi selesai. Ditahan itu kan alasannya masih dinasihati di dalam pengawasan kepolisian. Tapi ada nggak Bu mungkin dari pihak kepolisian, iya nih Abimanyu melanggar ini, ada nggak penjelasan dari kepolisian? Iya. Ikut tawuran misalnya atau ikut Ikut ribut, pukul-pukul. pukul-pukul dan lain-lain. Padahal usianya masih di bawah ya Bu, 16 tahun Ya ya. ikut-ikutan temennya kan banyak temen. Karena kita dapat informasi juga banyak yang 17 tahun ke bawah kan dilepaskan karena masih di bawah umur. Jadi pengawasannya dikembalikan kepada pihak orang tua. Nah kalau Abimanyu sempat berbagi sama Ibu apa sih yang, iya Bu saya melakukan ini dan ini tapi sudah nyesel, udah dibina sama polisi, atau bagaimana sih sebenarnya ceritanya Abimanyu? Iya, tadi udah nangis minta maaf, nyesel nggak bakal ngulangin lagi katanya gitu.
Kalau ibu bisa berharap kepada Abimanyu, sebenarnya ibu tuh perasaannya marah sama Abimanyu atau kesel atau sedih atau kangen juga, campur gimana sih? Iya, Kangen juga? marahnya nggak benernya, kasihannya dia kan kemarin udah operasi paru-paru belum lama. Sakit. Kenapa bu paru-parunya? Ya itu operasi ya, ada gumpalan darah. Terus kemudian Ya takutnya belum sembuh, takutnya gitu, takutnya masih luka dalam kan gitu. jadi ibu kesel juga, marah juga, tapi kangen, kasihan juga ya. Ya kasihan, maunya jadi yang baik gitu loh. Campur aduk perasaannya. Ibu yang diharapkan sekarang dari pihak Yang kepolisian? nggak doyan makan. Nggak doyan makan juga ya. Apa harapan yang bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, bagaimana caranya agar Abimanyu dan generasi-generasi yang lain bisa nggak ketahan di sini bu, itu paling tidak, tapi keluar juga kemudian lebih baik begitu. Bagaimana? Ya maunya Pak Polisi ya cepet keluarin biar sekolah dulu gitu, saling kasih arahan, kita tanggung jawab kan. Jaminan dari orang tua gimana bu? Iya kita sanggup gitu. Apa yang ibu sanggupi apa? Menjadi jaga lebih baik lah gitu. Jadi ibu nih akan agak sedikit trauma ya kalau Abimanyu keluar. Iya setiap hari keluar trauma saya. Jadinya akan lebih protektif lagi terhadap Abimanyu. Ibu, kalau saya bisa tanya, ibu lebih khawatir Abimanyu ditahan seperti ini atau ikut-ikutan apa yang terjadi kemarin? Ya ikut-ikutan tuh khawatir, pokoknya setiap keluar khawatir, takut apa namanya anak Apa cowok. sih pikiran terburuk seorang ibu Takut terhadap obat, takut obat, Takut kan obat. lingkungannya begitu gitu. Kalau dalam kondisi aksi unjuk rasa kemarin, apa yang paling ibu takutkan terjadi terhadap Abimanyu? Takut kena luka, kena bacok apa kan, kena lemparan, kena pukulan kan, namanya dia belum sehat banget kan. Takutnya kan masih belekan operasi kan. Masih ada bekas operasi di sini. Oh iya, disambungin panjang begini. Sakit paru-paru bu. Ya paru-parunya ada Ada darah. gumpalan darah. Jadi sekarang ditahan. Terus kondisinya gimana? Menurun atau baik-baik Enggak saja? sih, biasa. Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu terima kasih. Semoga Abi cepat keluar ya bu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bersama dengan salah seorang orang tua ya, ada Ibu Arpiah namanya bu ya. Benar. Ibu Arpiah ada di Polda Metro Jaya menunggu kabar soal anak sejak hari apa? Dari hari Selasa. Berarti 1 Oktober ya? Iya, 1 Oktober 2019 ya. hari Selasa. Dari jam berapa tuh Bu? Saya dari di Polda sini dari sore ya, karena soalnya dari tanggal 1 itu paginya baru saya dapat siangnya baru saya dapat berita ya kalau anaknya teridentifikasi ada Ditahan oleh Polda Ditahan Metro sama Jaya. Polda Namanya Metro. siapa Bu Arpiah? Hah? Namanya siapa putranya? Rahman. Pada saat itu terakhir komunikasi apa Bu? Sebelum Terakhir ada kejadian di tanggal enggak, 1 Oktober? di saat itu kita hubungin HP-nya itu aktif. Iya. Tapi nggak ada komunikasi. Nggak diangkat itu nggak Bu ya? diangkat. Dari sampai malam hari Uh-uh. nggak ada komunikasi. Sore ya nak ya, baru ketahuan. Sorry, oh ada sih dengan kakaknya. Ini dengan siapa namanya? Rahmat. Rahmat, boleh di sebelahnya ibu sebentar. Rahmat juga sama kayak ibu, baru terakhir komunikasi tanggal 1 Oktober di jam berapa sama adik Itu, berarti ya? Iya, sama adik. Malam sekitar jam 9, jam 10-an. Oke, jam 9, jam 10. Baru dapat informasi dari adik, itu melalui saya yang nelpon dia. Karena dia juga nggak kasih tahu saya sih dari Pada akhirnya dia angkat telepon Jam berapa? setelah dari sore kita telepon nggak diangkat-angkat, jam 9 malam ternyata diangkat sama dia. Aduh. Oke, nah ada nggak pengakuan dari siapa panggilannya? Rahman. Rahman. Ade. Ade ya? Ya. Ada nggak pengakuan dari Ade bahwa Ade itu ikut aksi unjuk rasa? Ada. Ada. Dia bilang sama saya, Gimana pengakuannya Rahman? abang, gue lagi demo nih di Selipi, bagian Selipi itu. Oh ya udah bilang sama orang tua belum, sama ayah. Udah izin dia. Ya udah. Dan Izin dia pergi ya? Izin pergi pergi. ya? Oke. Dan dia perginya tuh malam. Jam Perginya, bukan siang. Jadi baru malam pulang Iya. perginya, Perginya keluarnya. Jam Malam. 6 Jam sore. hilang komunikasi jam berapa tuh? pas dari demo itu sampai besok Nggak ada nggak komunikasi. ada komunikasi. Ibu Arpiah
tahu nggak bahwa kepergian Rahman itu memang untuk juga ikut aksi unjuk rasa? Kalau saya dia bapaknya aja yang dia kasih tahu, kalau di Ibu saya nggak dia tahu? saya nggak Jadi tahu. ibu kaget ya? Iya, kagetnya di ini dia ada berita dari temannya Rahman kalau itu Rahman lagi ditahan sama polisi di Iya. Polda. Iya. Nah, setelah itu saya hubungin ponakannya, omnya Iya. untuk cari tahu. Iya. Jadi dia udah datang ke Polda dari pagi. Semua kantor polisi ya, didatengin sama dia. semua kantor polisi didatangin sama dia, tapi nggak ada Sama katanya. sekali. Sama Kantor polisi sekali mana nggak aja ada. itu Rahmat? Di Selipi, Terus? di Kebayoran, Sunter Di Sunter. Sunter. Ada ternyata ada di sini. ada di sini. Khawatirnya seperti apa Bu ya ketika tahu Rahman tuh pergi ikut aksi unjuk rasa? Ya bukan main khawatir sekali, sampai sekarang aja nih saya khawatir, masih dingin aja, pengen khawatir sama sekali. Apa Karena yang dipikiran Ibu ketika tahu Rahman ikut demo dengan luar biasa loh, kita lihat itu ricunya seperti apa? saya cuma tahu aja karena dia kalau untuk mau anarkis mungkinnya karena dia itu anaknya nggak pernah dari kecil sampai sekarang baru kali ini ada Ikut ikut seperti ini, jadi demonstrasi ya? jadi saya takut aja jangan sampai terjadi apa-apa sama dia gitu. Kalau untuk mau Ya. takut dia mau iniin orang, saya Nggak, nggak takut karena memang sifat dia nggak ada Nggak di seperti situ. itu. Tapi ketika Ibu lihat di televisi, dengar radio dan lain-lain tuh seperti apa Bu pikirannya? Ya Karena takut juga, takut sekali. bahkan ada 2 mahasiswa juga yang Meninggal. Kan kita tahu juga seperti itu. Nah, ada kecewa atau khawatir, kesal jadi satu atau gimana Ibu rasain? Karena sampai 3 hari loh Ibu balik sini. Kesal ke sini, untuk kesal ke anaknya saya nggak kesal. Kesal ke sini. Kenapa kesal Karena ke sini? nggak dikasih tahu kalau kapan ininya, kapan prosesnya. Kalau seandainya dia ada ini Ada kesalahan. kesalahan diproses biar cepat selesai gitu. Saya soalnya dari pagi Tanggal sampai 1 ke malam. datang, tanggal 2 datang, hari ini datang. Hari lagi. ini saya datang. Tanggal 3. Saya pulang malam terus baru saya Jawabannya apa sih Bu begitu datang nih? Sempat ketemu Rahmannya nggak langsung? ketemu. memang. Itu gimana kondisinya? Ya, Baik-baik biasa saja, aja. sehat, nggak ada luka dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya, tadi saya tanyain dia, Pak kok lama begini nih yang kita nunggu Bu, kita nunggu surat ini. Jadi kata saya kalau cuma surat ini yang ditunggu, kenapa dari awal saya datang ke sini nggak dikasih tahu biar saya urus? Kenapa baru tadi malam itu dikasih surat untuk penangguhan, Penangguhan, penahanan. penahanan Mm-mm. dari orang tua. Mm-mm. Yang Ibu tahu ke dalam ada berapa orang yang bersama dengan Rahman, teman-teman? Di dalam satu ruangan itu kemarin saya lihat ada 6 orang apa? 6 orang. 2 orang dia temannya. Oh, ada teman 2 orang. Berarti mereka Makanya bertiga. dia berdua aja. dia berdua dengan teman. Jadi cuma kemarin kalau semalam saya tanya kenapa lama ini ditahan. Jawabannya itu juga ada penjual nasi uduk juga. Iya. Yang ada jualan di situ kita ciduk juga bawa ke sini juga. Berarti tuduhan tak praduga Praduga tak gitu, bersalah, ya. praduga tak bersalah. Nah, oke, Ibu, ini kita nggak tahu ya Bu. Ibu sudah kasih surat penangguhan, Rahmat sudah kasih surat penangguhan juga. Kalau sampai ditahan sampai belum tahu kapan, Ibu gimana? Saya berharap hari ini, soalnya saya udah 3 hari saya lihat dia juga nggak tega karena dia nggak pernah seperti ini. Sedih. Ini, oke. Jadi Ibu kalau hari ini nggak keluar, Ibu akan. Saya nggak pulang. Saya tetap di sini sampai anak saya keluar baru saya pulang. Kalau Dari semalam juga ini aja yang larang pulang mah biarin nanti besok. Saya semalam jam berapa saya baru pulang. Kalau sampai ditahan lebih dari 3 hari lagi, Bu, biasa seminggu atau berapa lama itu apa yang Ibu ingin katakan? Saya punya itu aja, saya pengen dia cepat keluar dulu ini. Gak mau sampai segitu lamanya. Terima kasih ya Ibu ya. Semoga tetap ada kekuatan Ibu ya untuk menunggu anak-anak dan nggak ada kesalahan yang pasti bisa menahan dan bisa kembali ke sekolah. Kita akan temukan fakta berikutnya.